Separuh Jokowi mendukung Ganjar, ditulis oleh G. Wicaksono dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ojo ke susu, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Demikian sebagian kalimat Presiden Jokowi yang terlontar saat menghadiri sebuah acara projo di Magelang, Jawa Tengah. Konten kata-kata magis sang presiden menimbulkan semacam histeria di kalangan pendukung Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng yang sedang menjalani periode keduanya. Beberapa pengamat politik dan pendukung garis keras Ganjar menilai ujaran kepala negara itu merupakan sebuah sinyal bahkan kode keras dukungan kepada Ganjar di kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, ketika itu Ganjar juga menghadiri acara yang sama, yang berarti ada di sini. Namun, pada waktu yang bersamaan, kalimat Jokowi itu bagaikan semilu yang mengiris-iris hati sebagian elit PDIP. Karena bukan rahasia lagi, selain Ganjar Pranowo, Puan Maharani sang putri mahkota PDIP nampaknya juga berhasrat memasuki gelanggang Pilpres 2024. Indikasinya terlihat jelas dari berbagai baliho yang tersebar di mana-mana, juga dari berbagai safari dan manuver politiknya selama ini, terutama pada beberapa statementnya yang menyerang Ganjar seperti pemimpin yang cuma ada di medsos, hingga jangan pilih pemimpin ganteng tidak bisa kerja, dan lain-lain. Hati para elit PDIP pendukung Puan inilah yang teriris oleh sembilu kalimat Jokowi. Apalagi selama ini dalam berbagai survei capres, elektabilitas Ganjar selalu masuk 3 besar, jauh meninggalkan Puan yang berada di papan bawah. Tak ayal, sebagian elit PDIP pun melakukan serangan terhadap Ganjar dan pendukungnya. Kalau dahulu Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP PDIP, Bambang Pacul, dengan beringas menyebut pendukung Ganjar sebagai kader caleg, kini anggota DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan menganggap Ganjar ambisius dan mempertanyakan kinerjanya selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Wakil Ketua MKD DPR itu bahkan menuding Ganjar hanya sibuk bermain medsos. Dan di sisi lain, sebagai pendukung Puan, ia pun memuji Putri Megawati itu setinggi langit. Dipujinya Puan sebagai calon pemimpin yang berprestasi dan apa adanya. Tidak ada polesan politik, demikian klaimnya. Kembali pada kalimat sang presiden ojo ke susu dan mungkin ada di sini, bagi saya Jokowi sedang bermain teka-teki. Ia sebenarnya sudah mempunyai pilihan calon siapa yang didukungnya di Pilpres 2024 nanti. Namun ia menyergahnya dengan ojo ke susu. Jangan tergesa-gesa untuk mengetahui siapa yang akan didukungnya. Budaya Jawa memang mengenal konsep ono wayahe, ada waktunya. Maksudnya segala sesuatu itu ada waktunya. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Jangan tergesa-gesa atau memang belum waktunya. Konsep ono wayahe inilah yang merupakan titik temu pandangan Megawati dan Jokowi. Terlihat hingga sekarang kendati parpol lain sudah gembar-gembor tentang bakal capres yang akan diusung, Megawati tetap teguh belum menyatakan siapa bakal capres yang akan didukung PDIP pada Pilpres 2024 mendatang. Mengenai kata-kata mungkin ada di sini, saya kira ini menunjukkan keunikan dan gaya khas seorang Jokowi. Karena sebelumnya ia meminta agar tidak tergesa-gesa, namun justru kemudian lelaki asal Solo itu seolah juga hendak memberi semacam bocoran mengenai siapa yang didukungnya dengan kata-kata tersebut. Kata-kata mungkin ada di sini menjadi sedemikian bermakna, karena baru kali inilah kalimat sinyal dukungan Jokowi pada calon tertentu itu terlontar. Dan istimewanya Ganjar saat itu ada di sini. Bagi saya kalimat sang presiden itu memberikan sebuah isyarat dukungan pada Ganjar dalam peluang yang sama besar antara ya dan tidak. Bisa ya, bisa tidak. Bisa oke, bisa cancel. Peluangnya 50-50. 50%, 50%, separuh-separuh. Jadi bukanlah hal yang berlebihan bila saya katakan separuh Jokowi mendukung Ganjar. Dan separuh dukungan Jokowi ini tentu saja menjadi modal awal yang sangat berharga bagi Ganjar. Karena banyak diyakini potensi dan pengaruh Jokowi sebagai kingmaker pada Pilpres 2024 nanti sangat besar. Di samping itu, hanya pada saat ada Ganjarlah Jokowi melontarkan kalimat magis tersebut. Dan pada waktunya nanti bisa jadi separuh Jokowi akan menjadi separuhnya Jokowi bila Ganjar mampu menyelesaikan beberapa PR besar yang sekarang sedang menghadangnya. Kasus Wadas dan banjirop yang baru-baru ini menghantam kawasan Pantura Semarang merupakan dua masalah krusial yang urgent
yang harus segera diselesaikannya. Waktu Ganjar untuk menuntaskan dua kasus tersebut tidak lagi banyak, karena pada tahun 2023 nanti, ia akan menyelesaikan periode keduanya. Ganjar sekarang berpacu dengan waktu untuk meraih dukungan sepenuhnya Jokowi. Bukankah begitu? Bagaimana menurut Anda? Bravo, 3 pimpinan Khilafatul Muslimin terciduk, ditulis oleh Syardi dari Sibor.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kelompok konvoi sepeda motor yang mempromosikan kebangkitan ideologi Islam akhirnya berbuntut panjang. Polda Jateng sudah menetapkan 3 tersangka terkait konvoi tersebut di Brebes. Para tersangka ini yaitu pimpinan cabang dan 2 pimpinan ranting di Brebes. Sebelumnya 14 saksi diperiksa termasuk saksi ahli. Beberapa saksi ahli adalah ahli agama, ahli bahasa, sosiologi, ahli pidana, MUI, Kesbang Polinmas, dan Kemenak. Semua sudah kita periksa. Melalui proses gelar perkara, 3 orang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi tersebut yaitu GZ selaku pimpinan cabang jemaah, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah diamankan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi. Ketiga tersangka adalah pihak yang bertanggung jawab terkait konvoi tersebut di Brebes yang menyebarkan pamflet terkait ideologi pada 29 Mei 2022. Yang dilakukan para tersangka itu menyelenggarakan konvoi kendaraan roda 2 dan melakukan penyebaran pamflet selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti di masyarakat serta berpotensi makar, kata Iqbal. Para tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau 107 contoh 53 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, begitu dong. Jangan beri kesempatan kelompok seperti ini untuk melebarkan sayapnya. Tangkap saja semuanya. Entah itu ketua, petinggi atau semua anggotanya bila perlu. Jangan percaya dengan klaim mereka yang mengatakan kelompok yang mereka usung tidak berbahaya dan seburuk yang dipikirkan banyak orang. Itu hanya alasan saja. Sebuah cara ngeles untuk mengambil hati rakyat. Setelah membesar dan berkuasa, maka akan terjadi perbedaan sikap dan kelakuan. Lihat saja Afghanistan, janjinya begini begitu. Nyatanya warga di sana sengsara dan hidup dalam ketakutan. Bayangkan, ada beberapa orang di sini, bahkan politikus yang terkesan mendukung kelompok penguasa di sana. Katanya kelompok tersebut sudah beda, bahkan ada seorang rektor tak punya otak yang juga mendukung kelompok tersebut. Ideologi apapun, cerita dan konsepnya tetap tidak boleh berkembang di negara ini. Mau pakai alasan dengan sudut pandang agama pun tetap saja tidak boleh berkembang. Negara ini bukan negara agama karena memiliki banyak penganut agama yang berbeda-beda. Belum lagi banyaknya penghayat kepercayaan. Kalau kalian tahu sejarah, dulu ada Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal Pancasila. Isi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila tersebut kemudian diperdebatkan, apalagi jika melihat kondisi geografis, khususnya di Indonesia bagian timur, maka komposisinya mayoritas pemeluk agama bakal berbeda. Pertimbangan bahwa Indonesia merupakan sebuah gugusan kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku dan agama menjadi alasan muncul usulan agar dasar negara tidak berdasarkan agama tertentu. Karena itulah sila pertama tersebut diubah dan menjadi seperti Pancasila yang sekarang. Jadi sampai detik ini dan selamanya, negara ini jangan sampai jadi negara agama tertentu. Ini melawan kehendak para pendiri bangsa ini. Jadi bapak pendiri bangsa sudah memikirkan masalah tersebut dari dulu. Tapi parahnya ada kelompok sok suci, jualan agama yang bermimpi bahkan ngotot agar negara ini berideologi khilafah atau berbasis agama. Mereka tidak berjuang ikut memerdekakan negeri ini, malah mau seenak jidat kakek moyangnya mengubah negara ini sampai ke akar-akarnya. Ditambah lagi para pendukung yang dibuai sampai otaknya kacau dengan narasi surga yang sangat indah. Pokoknya jika mereka berkuasa, negara ini bakal enak dan serasa di surga tanpa penderitaan. Tapi disuruh pindah ke negara yang menganut ideologi tersebut dan bakar paspor tidak usah kembali lagi, mereka malah tak mau. Jadi tolonglah siapapun yang terang-terangan menjual ideologi itu, tangkepin aja. Bila perlu fasilitasi mereka pindah ke negara lain yang sesuai mimpi mereka.
Tidak usah balik lagi, negara tidak butuh pengacau yang bersembunyi di balik kedok agama. Sikat saja tanpa ampun. Oh ya, konvoi yang di Jatim kapan ditindak ya? Bagaimana menurut Anda?